Bayangkan sebuah cinta yang melintasi batas-batas alam, di mana seorang pemuda berani jatuh cinta kepada makhluk mistis penjaga hutan. Apakah cinta mereka mampu mengatasi tantangan alam dan adat? Halo, para penonton yang berbahagia. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan cerita seru dan misterius. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar kalian tidak ketinggalan episode baru dari kami setiap minggunya. Kali ini, kami akan membawa kalian menyelami sebuah kisah cinta yang tidak hanya menegangkan dan misterius, tapi juga menguras hati. Ikuti kisah Wira dan Nagarini, cinta sejati di antara gelapnya hutan Kalimantan. Di ujung timur Kalimantan, ada sebuah desa tersembunyi yang dilindungi oleh hutan lebat yang misterius, yang sering diterpa kabut tebal di pagi hari dan suara-suara hutan yang membingungkan bagi mereka yang tidak mengenalinya. Di desa ini, hiduplah seorang pemuda bernama Wira, seorang figur yang dikenal dan dihormati oleh penduduk desa tidak hanya karena kemampuannya yang luar biasa dalam berburu dan mengenal hutan, tetapi juga karena keberaniannya yang tiada tara. Meskipun umurnya masih muda, Wira telah mendapatkan reputasi sebagai pemburu terbaik, seorang yang selalu berhasil membawa pulang buruan yang cukup untuk menopang kebutuhan desanya selama beberapa hari. Namun, di balik semua keberhasilan dan pujian, Wira merasakan kekosongan yang mendalam. Ia selalu merasa seolah-olah ada panggilan misterius yang belum ia jawab, sesuatu yang berada di luar batas kehidupan desanya yang rutin. Setiap malam, di bawah taburan bintang yang berkilauan di langit yang jernih, Wira sering duduk sendirian di luar rumahnya yang terbuat dari kayu dan atap nipah, memandang hutan yang tampak tak terbatas dan mendengarkan suara-suara yang datang darinya. Suara hewan, desau angin, dan gemericik air memberikan konser alam yang melankolis. Meski banyak gadis desa yang memandangnya dengan kagum dan harapan, hati Wira selalu tertutup untuk cinta manusia. Ada sesuatu tentang hutan itu yang memanggilnya, sebuah rahasia besar yang ingin diungkapkan kepadanya, dan ini membuatnya merasa terpisah dari kehidupan desanya. Suatu hari, ketika musim hujan hampir berakhir dan hutan menjadi lebih hijau dan lebat, Wira memutuskan untuk pergi lebih dalam ke hutan daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin mencari sumber kegelisahan yang telah lama mengganggunya. Dengan busur dan anak panahnya, serta pisau yang selalu tergantung di pinggangnya, Wira melangkah dengan hati-hati, mengikuti instingnya yang tajam. Hutan menyambutnya dengan suara yang semakin intens. Suara burung yang bersahutan, dedaunan yang bergesekan, dan sesekali suara dahan patah di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Sesudah berjam-jam menyusuri hutan, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menerobos celah-celah daun dengan cahaya yang redup. Wira mulai merasa kelelahan, namun dorongan untuk menemukan sesuatu yang belum diketahui membuatnya terus bergerak. Akhirnya, ketika matahari hampir tenggelam, ia menemukan sebuah danau yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Danau itu tersembunyi sempurna di balik kabut dan vegetasi yang rapat. Airnya tenang seperti cermin, memantulkan cahaya senja yang lembut dan misterius. Di tengah danau, terdapat sesuatu yang sangat tidak biasa dan memukau. Sebuah kilauan emas yang menangkap perhatiannya. Wira mendekati tepian danau, hati-hatinya meningkat dengan setiap langkah yang ia ambil. Di tengah danau itu, ia melihat seekor ular besar yang berkulit seperti emas murni, bersinar terang dalam cahaya senja yang memudar. Ular itu bergerak dengan elegan dan tenang, meliuk-liukan tubuhnya di atas air dengan cara yang hampir hipnotis. Namun, yang paling mengejutkan Wira bukanlah ukuran atau warnanya,
melainkan matanya yang besar dan cerdas, menatap langsung ke arahnya, seolah-olah memahami dan mengetahui segala sesuatu tentangnya. Wira terpaku di tempat, hatinya berdebar kencang, dan untuk sesaat ia lupa akan alasan mengapa ia berada di sana. Ada sesuatu tentang ular itu, sesuatu yang sangat tidak wajar dan misterius, yang membuatnya merasa terkoneksi dalam cara yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah jalannya hidup Wira selamanya. Mendekat dengan langkah hati-hati, Wira terpaku melihat perubahan yang terjadi di depan matanya. Ular besar itu tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya yang memanjang mulai berubah bentuk dengan cahaya yang memancar dari setiap sisiknya. Dalam sekejap, cahaya itu mereda dan yang tersisa di hadapan Wira bukan lagi seekor ular, melainkan seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang terurai yang mengapung di atas air danau. Kulitnya memancarkan kilau emas lembut, matanya besar dan menawan, dengan tatapan yang dalam dan misterius. Wanita itu tersenyum, melangkah ke darat dengan anggun. "Aku Nagarini, penjaga danau ini," katanya dengan suara yang merdu, seolah setiap kata membawa kebijaksanaan dari zaman kuno. "Engkau telah memasuki wilayahku, Wira, pemburu dari desa. Apakah engkau mencari sesuatu, atau engkau hanya tersesat dalam keindahan hutan kita?" Wira, masih terpesona dan sedikit bingung, menjawab dengan hati-hati, Aku tidak yakin, Nyonya. Aku merasakan ada sesuatu yang memanggilku ke sini, tetapi aku tidak tahu apa itu." Nagarini mendekat, matanya tidak berkedip. Hutan ini memiliki cara untuk berbicara kepada mereka yang mau mendengar. "Mungkin engkau adalah salah satunya, Wira. Mungkin ada sesuatu di sini yang perlu engkau temukan, atau mungkin ada sesuatu di dirimu yang perlu engkau pahami." Hari itu, Wira dan Nagarini banyak berbicara. Nagarini menceritakan sejarah danau dan hutan yang mengelilinginya, bagaimana ia telah menjadi pelindung alam ini selama berabad-abad. Wira mendengarkan dengan penuh minat. Setiap kata Nagarini memperdalam kekaguman dan rasa hormatnya terhadap makhluk mistis ini. Kunjungan Wira ke danau menjadi lebih sering. Dia mulai menghabiskan hari-harinya belajar tentang kearifan alam dari Nagarini, yang mengajarkannya cara berkomunikasi dengan hutan dan makhluk-makhluk yang mendiaminya. Mereka berjalan bersama di tepi danau, berbicara tentang keseimbangan alam dan pentingnya setiap makhluk dalam menjaga keseimbangan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang semakin dekat mulai mempengaruhi keseimbangan yang selama ini dijaga Nagarini. Hutan mulai memberikan tanda-tanda kegelisahan. Hewan-hewan yang biasanya tenang menjadi gelisah, tanaman yang selalu subur mulai layu, dan cuaca di sekitar desa menjadi tidak menentu. Desa yang sebelumnya jarang terkena bencana alam, kini mulai mengalami serangkaian peristiwa aneh yang tidak bisa dijelaskan. Penduduk desa yang tadinya tidak percaya dengan keberadaan Nagarini atau bahkan menganggapnya sebagai mitos mulai bertanya-tanya apakah ada hubungan antara kejadian-kejadian aneh tersebut dengan kunjungan rutin Wira ke danau. Dukun desa, seorang wanita tua yang dihormati, mulai menerima pertanyaan dari warga yang khawatir, dan dia sendiri merasakan adanya perubahan dalam aliran energi alam. Wira, yang tidak tahan melihat penderitaan desa dan Nagarini, kembali ke danau untuk mencari jawaban. Nagarini, dengan wajah murung, mengakui bahwa kehadiran Wira telah mengganggu keseimbangan spiritual dan fisik yang selama ini ia jaga. "Wira, cinta kita telah mengubah alam sekitar kita.
kata Nagarini dengan suara yang bergetar. Aku adalah penjaga danau ini, dan keberadaanku di sini terikat dengan tugas untuk menjaga keseimbangan alam. Setiap perubahan dalam hidupku, termasuk kedekatan kita, mempengaruhi semua yang ada di sekitar kita. Mata Wira berkaca-kaca, tidak ingin percaya bahwa hubungan mereka telah menyebabkan kerusakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Rini? Aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan Desaku menderita karena kita. Nagarini mengambil tangan Wira, matanya mencerminkan kesedihan yang dalam. Mungkin ada cara, Wira. Tapi itu akan membutuhkan pengorbanan dan keberanian yang lebih dari apapun yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita harus membuktikan kepada alam bahwa cinta kita bisa membawa kembali keseimbangan, bukan hanya kerusakan. Wira mengangguk, determinasinya menguat. Aku akan melakukan apa saja, Rini. Apa saja untuk kita, dan untuk Desaku. Di tengah malam yang dingin dan hening, Wira duduk termenung di tepi danau, mengingat kata-kata Nagarini. Langit yang tadinya jernih perlahan mulai ditutupi oleh awan gelap, dan angin dingin berhembus lewat, membawa desauan yang seolah-olah membawa pesan dari alam itu sendiri. Wira menggenggam tangan Nagarini erat-erat, mencari kekuatan dalam sentuhan mereka yang seolah menjadi simbol dari perjuangan yang akan mereka hadapi bersama. Dukun desa, yang telah mengetahui tentang hubungan antara Wira dan Nagarini, memanggil Wira ke rumahnya yang dibangun dari kayu dan daun nipah. Ruangan itu dipenuhi dengan bau dupa dan ramuan herbal. Lilin-lilin kecil menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Wira, aku telah melihat tanda-tanda di alam. Kau dan Nagarini telah membawa perubahan, tetapi alam menuntut keseimbangan. Kita perlu bertindak, atau kita semua akan menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan, kata dukun desa dengan nada serius. Ramalan dukun desa menyatakan bahwa harus ada upacara sakral yang melibatkan seluruh makhluk hutan dan desa, sebuah ritual yang akan memperbaharui ikatan antara manusia dan alam, memperkuat kembali batas yang telah terganggu oleh hubungan Wira dan Nagarini. Wira, meski dilanda kecemasan, setuju untuk melakukan apapun yang diperlukan. Aku akan melakukan upacara ini, ujarnya dengan suara yang bergetar. Untuk kita, untuk desa, dan untuk alam. Persiapan upacara dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan dari hutan, tanaman langka, bunga-bunga yang hanya mekar di bawah sinar bulan, dan air dari sumber mata air yang dianggap suci oleh penduduk desa. Wira bekerja tanpa kenal lelah, berjalan melintasi hutan, berbicara dengan makhluk-makhluk hutan yang dulu hanya dianggap sebagai bagian dari legenda dan mitos desa. Setiap langkah Wira semakin mengokohkan tekadnya untuk memperbaiki apa yang telah terganggu. Nagarini, di sisi lain, merasakan konflik batin yang mendalam. Sebagai penjaga danau, dia telah berjanji untuk melindungi alam dari gangguan. Namun cintanya kepada Wira telah tidak sengaja mengancam tugas suci yang telah dipercayakan kepadanya selama berabad-abad. Setiap malam, dia berdoa kepada para roh alam, memohon petunjuk dan pengampunan atas apa yang telah terjadi. Hari upacara tiba, dan seluruh desa berkumpul di tepi danau, di bawah sinar bulan purnama yang pucat. Penduduk desa, yang semula skeptis dan ketakutan, kini menyaksikan dengan penuh harapan. Mereka membawa obor dan lilin, menerangi jalur yang telah disiapkan untuk upacara.
Wira dan Nagarini berdiri di tengah lingkaran yang dibuat dari bunga dan daun. Tangan mereka masih bersatu. Seorang pemimpin upacara, yang merupakan dukun desa, memulai dengan membacakan mantra-mantra kuno. Suaranya menggema melalui keheningan malam. Air danau mulai bergelombang perlahan, dan angin berhembus membawa aroma bunga dan dedaunan. Wira merasakan adanya kekuatan yang bergerak di sekitar mereka, sebuah kekuatan yang begitu besar dan misterius, mengisi ruang antara nyata dan gaib. Ketika ritual mencapai puncaknya, Wira dan Nagarini diminta untuk menyatakan janji mereka kepada alam, sebagai simbol pengorbanan dan dedikasi mereka. Wira berbicara dengan lantang, aku berjanji untuk melindungi dan menjaga alam ini, untuk menjadi jembatan antara manusia dan roh alam, dan untuk selalu menghormati batas yang telah ditetapkan oleh alam. Nagarini, dengan air mata mengalir di pipinya, menambahkan, dan aku, sebagai penjaga danau ini, berjanji untuk memperbaharui komitmenku pada alam, menjaga keseimbangan yang telah kuserahkan karena cinta. Aku akan memperkuat lagi tugas suci yang telah kudapatkan dari roh-roh alam. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah ditutupi oleh awan tebal, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Angin kencang bertiup, menghanyutkan kata-kata mereka ke dalam kekosongan. Wira dan Nagarini memandang satu sama lain dengan rasa takut dan harapan, menunggu tanda apakah pengorbanan mereka diterima oleh alam. Setelah beberapa saat yang tegang, hujan mulai turun dengan lembut, membasahi wajah dan tubuh semua yang hadir. Hujan, sebagai simbol penerimaan alam, perlahan-lahan memadamkan kegelisahan yang telah lama menyelimuti desa. Air danau kembali tenang, hewan-hewan hutan berhenti merasa gelisah, dan tanaman mulai tunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Wira dan Nagarini, meskipun lega, tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan mereka untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan yang telah lama terganggu. Dukun desa, seorang wanita tua yang bijak dengan pengetahuan mendalam tentang adat dan alam, memanggil Wira ke rumahnya yang dibangun dari bahan-bahan alami hutan. Di dalam, ruangan itu dipenuhi dengan aroma ramuan herbal dan dupa yang menyala, menciptakan atmosfer yang sakral dan misterius. Wira, katanya dengan suara serak namun tegas, alam telah memberi kita tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan. Hubunganmu dengan Nagarini telah mengubah keseimbangan yang selama ini kita jaga. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semakin banyak kerusakan terjadi. Wira, yang hatinya dipenuhi rasa cemas dan tanggung jawab, mengangguk dengan serius. Apa yang harus kita lakukan, dukun? Tanyanya. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran tentang masa depan dan keselamatan desa serta Nagarini. Dukun itu mengambil beberapa lembar daun kering, melemparkannya ke dalam api yang menyala di tengah ruangan, menghasilkan asap yang beraroma penuh. Kita perlu mengadakan upacara penyucian dan pembaharuan ikatan. Upacara ini akan memperkuat kembali batas antara dunia manusia dan alam roh. Ini bukan hanya untukmu dan Nagarini, tapi untuk seluruh desa dan hutan yang kita cintai. Persiapan untuk upacara dimulai segera. Wira, bersama beberapa penduduk desa yang terpilih, mengumpulkan bahan-bahan dari hutan, termasuk akar-akar yang jarang ditemukan dan bunga yang hanya mekar saat bulan purnama. Mereka bekerja dengan hati-hati, mengikuti instruksi dukun yang ketat untuk memastikan bahwa setiap elemen upacara diatur dengan sempurna. Nagarini, meski merasa bersalah atas gangguan yang telah terjadi, berusaha untuk mendukung Wira.
Dia membantu dengan menyediakan air suci dari danau yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membersihkan dan melindungi. Bersama-sama, mereka mempersiapkan tempat suci di tepi danau, menata batu-batu dan meletakkan bunga di sekelilingnya, menciptakan lingkaran magis yang akan menjadi pusat upacara. Hari upacara tiba, dan bulan purnama bersinar terang di langit malam yang jernih. Seluruh desa berkumpul di tepi danau, diam dan tegang, menyaksikan momen penting ini. Dukun desa memimpin upacara, memulai dengan mantra-mantra kuno yang dilantunkan dengan suara yang menggema di antara pepohonan. Wira dan Nagarini berdiri di tengah lingkaran. Tangan mereka saling menggenggam. Wajah mereka dipenuhi emosi campur aduk, cinta, harapan, dan ketakutan. Dengan ikatan ini, kita memohon kepada roh alam untuk memaafkan dan menerima kembali keseimbangan yang telah terganggu, ujar dukun dengan suara lantang. Biarkan air dari danau ini mengalir dan membersihkan segala yang kotor. Biarkan api yang kita bakar membawa penerangan dan pemurnian. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan gelombang di danau bergulung seolah mendukung kata-kata dukun. Langit yang semula jernih mulai ditutupi awan, dan kilat menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang semakin dramatis. Wira merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, energi yang berasal dari alam dan cinta yang ia rasakan untuk Nagarini dan desanya. Dia mengangkat suaranya, "Kami berjanji untuk tidak hanya menjaga satu sama lain, tetapi juga alam yang telah memberi kami kehidupan dan perlindungan." Dengan pernyataan itu, hujan mulai turun dengan lembut, menetes melalui dedaunan dan membasahi semua yang hadir. Itu adalah tanda yang telah dinanti, alam menerima permohonan dan pengorbanan mereka. Setelah upacara, hujan berhenti dan bulan kembali bersinar cerah. Air danau tampak lebih jernih, dan desa merasakan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Wira dan Nagarini, meskipun tahu bahwa mereka harus terus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan, merasa lega dan bersyukur. Cerita tentang Wira dan Nagarini dan upacara yang mengembalikan keseimbangan alam terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini menjadi legenda tentang cinta, pengorbanan, dan kemitraan antara manusia dan alam, mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga dan menghormati alam yang melimpah dan misterius. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna, emosi, dan pesan-pesan penting untuk kita semua. Jika Anda menyukai cerita ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling berkesan bagi Anda. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa, channel ini adalah tempat untuk menemukan lebih banyak cerita yang menginspirasi dan menghibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, selalu hargai keindahan alam di sekitar kita, karena di sanalah kita menemukan kehidupan yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya di channel ini.